Di episode sebelumnya, akhirnya terjadi perubahan rencana dari roket satu arah menjadi roket dua arah. Semua ini berkat Chrome dan Suika yang berhasil meyakinkan semua orang kalau roket dua arah adalah yang terbaik. Dan sekarang Senku berencana untuk membuat internet supaya semua orang di dunia bisa terhubung dan bekerja bersama-sama. Dan Senku merasa tenaga manusia yang sudah bangkit saat ini masih kurang. Jadi Senku berencana menghidupkan lebih banyak insinyur dari seluruh dunia. Dan dengan tenaga ahli yang lebih banyak tentu akan mempercepat pembuatan roketnya. Tapi tetap saja mereka semua harus membuat setiap komponen untuk roketnya yang jumlahnya sampai jutaan. Dan ngomong-ngomong soal internet tentu tidak jauh-jauh dari ponsel pintar. Di sini Taiju sudah sangat bersemangat dan berharap smartphone juga akan segera bangkit. Dan Senku berkata kalau smartphone dan internet akan menjadi karya ilmiah terbesar mereka sebelum perjalanan ke bulan. Sementara itu, Gen sekarang menjadi nostalgia dengan beberapa medsos seperti Twitter dan SNS. Semua medsos itu ada di dalam internet. Dan di zaman dulu mereka bisa menggunakan internet dan bermain media sosial dengan mudah dan santai. Bahkan sambil minum teh hangat. Tapi sebelum ke sana, kita kembali dulu ke pertanyaan yang paling dasar. Apa itu internet dan bagaimana cara membuatnya? Di sini Senku dengan santai menjawab kalau internet itu terbuat dari teh ducung. Mendengar nama teh ini, beberapa orang tahu kalau itu adalah jenis teh herbal yang baik untuk kesehatan. Tapi tunggu dulu, internet kok dibuat dari teh? Taiju bertanya ke Senku apa dengan meminum teh itu bersama-sama akan memotivasi mereka untuk membuat internet. Tapi bukan seperti itu Ferguso. Maksud dari teh ducung lebih besar daripada sekedar minum teh bersama di saat hujan. Jadi setelah Senku memperkenalkan teh ducung tadi, sekarang Taiju dan Kohaku pergi ke prefektur Hiroshima untuk mencari daun teh itu. Tidak jelas mereka berdua ke sana menggunakan kapal atau kendaraan yang lain, karena tidak ada sampan atau alat transportasi yang lain yang terlihat di sekitar pantai. Bisa jadi mereka berdua berlari dari markas sampai ke Hiroshima ini, dan lebih tepatnya adalah kota Inoshima. Sekarang di Inoshima terlihat ada beberapa kerang di batu karang yang mencoba minum. Tapi tiba-tiba Taiju dan Kohaku berlari di sana dan membuat air mereka terbang kemana-mana. Dan dengan kekuatan dan kelincahan mereka berdua, pencarian daun teh ini menjadi sangat mudah. Setelah dirasa cukup, mereka berdua langsung kembali ke markas dan Francois langsung memasaknya. Dan semua orang merasa tentram setelah meminum teh ini. Di sisi lain terlihat Chelsea yang berteriak kegirangan karena teh ducung ini adalah pohon yang terkuat. Dan faktanya tidak ada serangga perusak di sekitar pohon teh ducung ini. Dan bahkan pohon teh ducung ini sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda kepunahan. Sungguh pohon yang sangat elegan. Sekarang Chrome mencoba merobek daun teh itu dan ternyata di dalamnya ada serat-serat yang mirip seperti jaring laba-laba. Chrome mencoba menyentuhnya dan menurut Chrome serat ini cukup lengket. Dan serat inilah yang akan digunakan untuk membuat internet. Senku berkata seratnya ini mirip seperti karet dan bisa menjadi sesuatu yang sangat keras dan juga sangat kuat. Dan lebih istimewanya lagi, hasil dari serat ini memiliki ketahanan terhadap air dan juga listrik. Dan di zaman dulu serat ini juga menjadi bahan utama untuk membuat bola golf dan juga printer 3D. Taiju bertanya ke Senku, bukankah kita harus membangun jaring yang lain? Yang dimaksud Taiju adalah World Wide Web yang biasa dikenal dengan WWW. Dan Ken juga bertanya serat daun itu tadi akan digunakan untuk apa dalam pembuatan internet. Chrome melihat-lihat lagi serat itu dan dari daun teh itu Chrome terpikirkan sesuatu, yaitu mereka bisa membuat kabel yang dilapisi dengan serat daun ducung ini. Dan karena serat ini tahan air dan juga listrik, jadi mereka bisa meletakkan kabel internet itu di dasar laut. Dan tugas mereka selanjutnya adalah membuat kabel internet yang tersambung ke seluruh dunia. Dan untuk kecepatan internet yang maksimal biasanya memang memakai kabel sebagai penghubungnya.
Baru di tempat tujuan akan dibangun tower supaya sinyal internetnya bisa dipancarkan. Setelahnya mereka semua mulai membangun kabel internetnya. Dan setelah beberapa saat pengerjaan, akhirnya kabel internet itu sudah jadi dan siap untuk diantarkan ke seluruh dunia. Dan untuk mengirimkannya, mereka membangun kapal yang juga bisa digunakan sebagai kapal selam. Dan kapal yang membawa kabel menuju ke Amerika dikendarai oleh Ryusui yang dibantu oleh Francois. Ryusui berkata kalau menghubungkan Amerika dan Jepang secara langsung itu adalah mustahil. Dan untuk mengatasinya, Ryusui akhirnya menjadikan Pulau Hawaii sebagai titik tengah antara dua negara. Dan setelah perjalanan beberapa saat, mereka berdua akhirnya sampai juga di Hawaii. Dan kalau bicara tentang Hawaii, tentu tidak lepas dari tujuan wisata di pulau yang eksotis. Dan Ryusui sambil membawa kabel ini juga sekalian liburan ke sana. Dan di Hawaii ini mereka mendapatkan kopi yang berkualitas tinggi. Setelah urusannya di Hawaii ini selesai, Ryusui langsung melanjutkan perjalanannya ke Amerika. Dan titik kabel ini berada ditandai dengan bola-bola kecil yang mengambang di atas air. Jadi jika sewaktu-waktu ada kerusakan di kabel internetnya, mereka tidak perlu pusing untuk mencari lokasi kabelnya berada. Sementara Ryusui pergi ke Amerika, ada tim lain yang juga membawa kabel ini menuju ke penjuru dunia yang lain. Dan salah satunya adalah Indonesia. Terlihat di sini Indonesia menjadi titik yang strategis untuk pangkalan internet ini. Dari Indonesia, kabel ini bisa diteruskan ke Australia dan juga India. Dan sekarang proses pengiriman kabel internet itu sudah selesai dilakukan dan anggota kerajaan sains di berbagai penjuru dunia juga sudah menyelesaikan pemasangannya. Sekarang semua orang sudah bersiap di depan TV dan menantikan kehidupan internet yang baru. Mulai dari Yuzuriha yang berada di Amerika, Tsukasa yang ada di Brasil, dan lebih banyak lagi di berbagai penjuru dunia. Tim yang di Jepang akhirnya menghidupkan internet itu dan sekarang akhirnya seluruh dunia terhubung menjadi satu. Terlihat wajah Yuzuriha dan Ginro di layar monitor itu, dan juga beberapa wajah yang tidak dijelaskan dari negara mana. Tapi yang jelas pasti salah satu dari orang-orang ini adalah orang Indonesia. Dan hal ini menjadi pertemuan online pertama mereka setelah ribuan tahun berlalu. Dan di sini terlihat Yuzuriha dan beberapa orang di Amerika yang sampai meneteskan air mata karena akhirnya mereka bisa bertemu dan berbicara lagi walaupun hanya lewat video call. Sementara di Brasil, Ginro sampai menangis karena adanya internet ini. Mereka tidak perlu lagi menggunakan kode Morse lagi. Sepertinya Ginro dipaksa mempelajari kode Morse dan merasa kesulitan. Sementara itu di Jepang, Kohaku juga merasakan antusiasme yang sama. Dia semakin kagum dengan sains karena bisa menyatukan seluruh dunia. Dan dengan adanya internet, seluruh ilmuwan di dunia bisa bekerja sama sebagai satu tim yang besar. Setelahnya Senku dan Seno memulai rapat untuk semua ilmuwan. Dan hal pertama yang mereka berdua lakukan adalah perkenalan. Tapi karena mereka berdua adalah penggila efisiensi, maka perkenalan mereka berdua hanya berlangsung sangat singkat. Seno berkata kalau dia adalah mantan teknisi roket di NASA, dan Senku hanya mengatakan namanya saja. Di sisi lain, Gen merasa heran kenapa para ilmuwan sangat suka efisiensi seperti ini. Dan menurut Senku, perkenalan itu hanya buang-buang waktu. Kemudian Seno mulai menjelaskan apa yang akan mereka kerjakan. Dan Seno nantinya akan menunjukkan jutaan komponen kepada semua insinyur. Dan nantinya desain yang Seno tunjukkan ini tinggal ditiru saja oleh semua insinyur. Rencana Seno ini terdengar meyakinkan. Tapi di sini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana Seno akan mengirimkan rancangan yang jumlahnya sampai jutaan? Chrome berpikir mungkin jawabannya adalah dengan menggambar blueprintnya di kertas, lalu dikirimkan seperti fax. Tapi semua itu akan sangat merepotkan. Senku menjawab kalau ada cara yang lebih efisien, dan cara ini berkaitan dengan internet yang baru saja mereka dapatkan.
Dan Senku berencana mengirimkan desainnya secara online. Semua orang langsung keringat dingin setelah mendengar perkataan Senku ini. Apakah sekarang email sudah bisa dikirimkan? Tapi saya tidak yakin komputer dengan spek kentang yang mereka punya saat ini bisa digunakan untuk mendesain secara online. Kemudian Senku berkata kalau mereka akan menggunakan kertas elektronik. Senku menjelaskan cara kerjanya, yaitu dengan membuat dua sinar elektron. Satu akan berfrekuensi kuat dan satunya lagi lemah. Kemudian Kaseki memodifikasi TV mereka dengan prinsip dua layer sinar elektron tadi. Dan dengan TV seperti ini, mereka bisa langsung mencoret di layar TV dan bekas coretannya akan tertinggal di sana untuk beberapa waktu. Dan coretan ini bisa mereka kirimkan ke seluruh dunia dengan internet. Senku menjelaskan kalau ini adalah sistem cat awal yang sudah pernah dikomersilkan. Dan melihat ide brilian ini, para insinyur dari seluruh dunia menjadi kagum dan semakin bersemangat. Tapi bagi orang biasa yang tidak begitu paham sejarahnya, apa yang Senku katakan ini terlihat seperti sesuatu yang sangat asing. Dan sekarang dengan metode ini para insinyur dari seluruh dunia langsung berkolaborasi untuk membuat setiap bagian roketnya. Sekarang sudah beberapa hari berlalu dan Senku mulai membuat peralatan luar angkasa. Yang pertama dibuat adalah tempat duduk untuk astronotnya. Ken terkejut karena pengerjaannya sudah sampai sejauh ini. Dan semua pencapaian ini didapat karena manusia di seluruh dunia yang bekerja sama. Setelahnya Chrome mencoba tempat duduk ini. Menurut Chrome, kursi ini sangat sempit dan membuatnya sulit bergerak. Tapi sepertinya kursi itu memang didesain seperti itu supaya astronotnya tidak mudah tergelincir saat penerbangan. Tapi tetap saja siapapun yang akan duduk di kursi ini butuh pelatihan khusus terlebih dulu. Dan sekarang waktu sebelum penyerangan ke bulan akan segera datang. Dan Chrome berharap mereka bisa pergi bolak-balik dan semuanya akan selamat. Dan sekarang adalah saatnya memilih siapa saja yang akan pergi ke bulan. Dan pelatihan menjadi astronot juga akan segera dimulai. Dan Ryusui sudah sangat yakin dia akan menjadi salah satu orang yang akan pergi ke bulan. Di sini Taiju merasa bersemangat karena akhirnya mereka sebentar lagi akan melakukan serangan dan melawan musuh terakhir mereka. Sementara itu Suika agak sedih karena akan berpisah dengan 3 orang temannya. Sementara Yo juga merasakan dirinya layak untuk menjadi salah satu astronot itu. Dan Yo siap untuk libur dari pekerjaannya untuk sementara. Tapi tidak ada seorang pun yang berharap Yo akan menjadi astronot dan melawan Wyman di bulan. Sementara Chelsea merasa Seno akan terpilih karena Seno adalah ahli di bidang luar angkasa. Oke, jadi sekarang di tempat lain Seno sedang melakukan siaran di depan TV dan menjelaskan langkah-langkah mereka selanjutnya. Siaran Seno ini dilihat oleh banyak ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Seno menjelaskan penerbangan di dunia batu ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan zaman dulu. Dan bisa dibilang misi mereka saat ini lebih mengerikan. Di dunia yang baru ini mereka memiliki senjata pembatuan. Dan rencananya di saat dimulainya peluncuran, ketiga astronot akan dirubah menjadi batu. Dengan begitu mereka bisa mendesain sistem penyokong hidup dengan lebih mudah. Dan para astronot baru akan dipulihkan setelah sampai di luar angkasa. Dengan adanya Medusa, mereka punya keuntungan yang lebih jika dibandingkan dengan zaman dulu. Tapi sebaliknya saat ini mereka menghadapi masalah yang berat juga. Mereka tidak tahu siapa itu Wyman dan sebenarnya apa tujuan Wyman melakukan pembatuan manusia. Dan Seno juga belum yakin kalau sains manusia saat ini lebih canggih jika dibandingkan dengan Wyman. Dan yang bisa mereka andalkan saat ini hanyalah pengalaman saat menghadapi sinar pembatuan. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu kunci yang akan menentukan takdir umat manusia. Dan menurut Seno, daripada membangkitkan astronot dari zaman dulu, lebih baik mereka memilih orang-orang dari kerajaan sains saja yang sudah pasti tahu cerita tentang Wyman dan Medusa ini.
Seno berencana untuk menguji semua orang dan akan dipilih 3 orang terbaik nantinya yang akan pergi ke bulan. Dan mereka akan mencari 1 pilot, 1 ilmuwan, dan 1 petarung. Di sini Ryusui langsung memesan 1 tempat di kursi pilot. Dan semua orang agaknya juga setuju kalau posisi pilot memang seharusnya dipegang oleh Ryusui saja. Dan untuk posisi ilmuwan, Seno berkata kalau dirinya harus tetap berada di sini dan melakukan monitoring untuk semua yang terjadi, karena memang tidak ada orang lain lagi yang bisa melakukannya. Dan itu artinya hanya tersisa 1 ilmuwan lagi di antara mereka, dan itu adalah Senku. Tapi Seno meminta setiap astronot untuk memiliki stamina yang kuat. Dan kita semua tahu kalau Senku itu bukan tipe orang yang mempunyai stamina yang luar biasa. Setelahnya Senku mulai melakukan latihan peningkatan stamina. Dan latihan pertama yang Senku jalani adalah tes menyelam. Di sini Senku menyelam tanpa menggunakan alat bantu apapun. Dan ternyata Senku kesulitan melakukannya dalam waktu yang lama. Senku langsung naik ke atas tapi Nikki sudah menunggunya di atas kapal. Nikki langsung memaki-maki Senku, dan menurut Nikki, kutu saja bahkan bisa menang dalam uji berenang jika harus berhadapan dengan Senku. Dan dengan gambaran kondisi seburuk ini, Nikki mempertanyakan lagi apa Senku bisa berjalan dengan baju luar angkasa yang luar biasa berat. Kemudian Nikki langsung mendorong Senku ke dalam air sekali lagi. Sekarang Nikki sudah seperti guru yang super galak dan Senku menjadi murid yang tidak bisa melawan sama sekali. Dan di pinggir laut terlihat ada banyak orang yang melihat latihan Senku ini. Mereka kaget karena Nikki ternyata sudah sampai di Jepang. Padahal kemarin mereka masih saling video call. Tapi ternyata hari ini mereka sudah bisa bertemu. Dan sekarang dengan kebangkitan internet, mereka tidak perlu lagi repot-repot harus berkunjung ke negara lain untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Dan perlahan-lahan dunia ini mulai aktif seperti di zaman dulu dan semua orang bisa berbagi pengetahuan sainsnya. Dan dengan kemajuan seperti ini, orang-orang di setiap wilayah sudah bisa mulai membangun ulang peradaban mereka. Dan ternyata tidak hanya Nikki yang kembali ke Jepang, tapi anggota kerajaan sains dari berbagai penjuru dunia juga mulai berdatangan ke Jepang. Mulai dari Yuzuriha yang kembali dari Amerika. Dan setelah sampai di Jepang, Yuzuriha langsung disambut dengan gembira oleh Taiju. Dan rombongan selanjutnya juga sudah sampai. Kapal ini berisikan orang-orang dari Brazil seperti Ginro, Tsukasa, dan Matsukaze. Di sini Ginro dengan wajah yang mesum berlari menghampiri Ruri. Tapi Kohaku tidak membiarkan Ginro untuk melakukan kejahatan walaupun sekecil apapun. Alhasil bukannya pelukan yang dia dapatkan, malah kepalanya yang penuh benjolan karena dihajar oleh Kohaku. Sekarang bisa dikatakan kalau seluruh anggota pendiri kerajaan sains sudah berkumpul lagi di Jepang. Dan penerbangan ke bulan juga sudah semakin dekat. Apakah Senku bisa melewati ujian stamina untuk menjadi astronot? Dan siapakah petarung yang akan pergi ke bulan? Apakah Tsukasa juga sudah dipastikan akan menjadi astronot? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.